Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nggih, insyaallah kita lanjutkan lagi ngaji Kifayatul Awam. Seperti biasa kita mulai dulu majelis kita dengan bacaan Fatihah. Ila hadratin wassalamu ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatin. Al-Fatihah. Sifat ke-6 dari sifat 20 atau sifat ke berapa? Kelima dari sifat salbiyah, yaitu wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus sadisah al-wajib lahu ta'ala, sifat ke-6 yang wajib bagi Allah. Al-wahdaniyah itu adalah esa, atau terjemah tepatnya tidak ada duanya. Esa dalam apa? Fi dzati was sifati wal af'al, dalam zatnya, sifatnya, dan af'alnya atau fi'ilnya. Artinya zat Allah itu esa, sifat Allah itu esa, af'al Allah itu esa. Nanti secara rincinya kata para ulama, wahdaniyah itu apa? Menafikan 5 kam atau 5 bilangan. Menafikan 5 kam. Apa saja? Yang pertama, menafikan kam muttasil fidzat. Kam muttasil fidzat. Artinya apa? Zat Allah itu esa. Zat Allah itu tunggal, tidak banyak. Tidak tersusun-susun, bahasa para ulama itu. Tidak seperti zatnya hawadits kayak kita begini. Ada bagian atas, bagian bawah, bagian samping, ada kepala, ada tangan, ada kakinya. Ya kadang-kadang hawadits itu kata-kata satu itu sebetulnya enggak satu. Kayak Ustadz Budi. Ustadz Budi Makassar di Magetan ini ada satu saja. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya enggak satu. Kalau kita renungi, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Kepalanya pun enggak satu sebetulnya. Ada bagian-bagiannya. Ada matanya, hidungnya, mulutnya, pipinya. Matanya pun kalau kita perhatikan sebetulnya enggak satu. Nah, ada kelopak matanya, kemudian ada korneanya, dan lain sebagainya. Dan nanti matanya pun juga terdiri dari jutaan sel. Dari jutaan, Masya Allah, jutaan sel. Berarti satu tapi enggak satu. HP juga begitu. Kelihatannya kan satu. HP saya satu. Sebetulnya kan enggak. Terdiri dari beberapa bagian. Lah, zat Allah itu bukan begitu itu. Zat Allah itu tunggal. Artinya tidak tersusun-susun. Itu yang dimaksud dengan kam muttasil fidzat. Kemudian juga menafikan kam munfasil fidzat. Artinya apa? Tidak ada zat yang menyerupai atau yang menandingi zat Allah. Tuhan itu cuma satu. Tidak ada Tuhan 2, 3, 4 dan seterusnya. Paham ya? Jadi, zat Allah atau Tuhan hanya satu. Menafikan zat yang lain selain Allah. Maksudnya zat yang memiliki sifat ketuhanan yang selain Allah. Itu yang dimaksud dari kam munfasil fidzat. Kemudian menafikan kam yang ketiga, yaitu kam muttasil fis sifat. Artinya apa? Allah punya sifat yang sama, yang sejenis. Umpama kudrah Allah 2, nah itu tidak ada. Kudrah Allah tunggal, satu tok. Kemudian iradah Allah juga satu. Ilm Allah juga satu. Itu yang dimaksud dengan kam muttasil fis sifat. Kemudian yang keempat, kam munfasil fis sifat. Artinya apa? Menafikan selain Allah yang punya sifat sama dengan sifatnya Allah. Ada kudrah yang lain selain kudrahnya Allah. Ada zat lain yang punya kudrah sama dengan kudrahnya Allah. Itu juga kita nafikan. Ini menafikan sifat yang di luar dari sifatnya Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menafikan kam munfasil fil
af'al. Kamun fasil fil af'al. Artinya apa? Ada Tuhan lain, ada zat lain yang punya fi'il sama dengan fi'ilnya Allah. Ada yang berbuat selain perbuatan Allah. Itu yang dimaksud dengan kamun fasil fil af'al yang dinafikan. Adapun kam muttasil fil af'al tidak dinafikan. Artinya apa? Memang fi'il Allah itu banyak. Allah mematikan, kemudian memberi rizki, dan itu berkali-kali, berjuta kali, bermiliar kali. Nggak ada yang tahu selain Allah. Artinya fi'il Allah itu banyak. Yang kita nafikan apa? Ada fi'il yang lain selain fi'ilnya Allah. Itu yang dimaksud dengan kam munfasil fil af'al. Dan 5 kam inilah yang dinafikan dengan wahdaniyah. Artinya zat Allah itu tunggal, tidak tersusun, juga tidak ada zat lain selain Allah yang punya sifat ketuhanan. Kemudian sifat Allah juga tidak ada yang satu jenis dua, juga tidak ada zat lain yang punya sifat seperti sifat Allah. Yang terakhir, tidak ada fi'il di luar fi'il Allah. Yang dimaksud secara global dengan sifat wahdaniyah. Kemudian mengenai dalilnya sekarang. Ini sebelum saya baca ibaratnya, ketahuan global dulu seperti biasa. Dalilnya, naklinya banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Yang paling sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Allahu wallahul wahidul qahar. Bisa pakai al-wahid, bisa ahad. Para ulama mengatakan di antara perbedaan wahid dengan ahad, kalau wahid itu munfasil fi dzat, artinya Allah itu maha tunggal, tidak ada Tuhan yang lainnya. Kalau ahad itu apa? Tunggal yang tidak tersusun. Nah, itu yang dimaksud gitu. Jadi kalau di makhluk ya umpama Ustadz Budi Makassar itu apa? Wahid. Cuma ada satu tok, tapi enggak ahad. Artinya ya susunan. Tentu saja ini majas maknanya. Majas. Karena sebetulnya ya manusia Ustadz Budi juga banyak. Namanya doang yang cuman satu. Ya, hakikatnya wahid al-ahad Allah. Kemudian langsung saja dalil aklinya bagaimana? Untuk mempermudah dan sistematis, saya pakai kitabnya Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri ya, Durusut Tauhid. Kalau ingin monggo. Ini syarahnya ada 3, bisa At-Tafrid Habib Zain bin Smith atau Aunul Murid ini karyanya ulama Indonesia Ustadz Asif. Bisa juga satu lagi namanya agak lupa saya, karangannya Habib Umar, saya tidak punya soalnya. Jadi ada Aunul Murid, ada At-Tafrid, kemudian ada satu lagi saya agak lupa. Ada 3 syarahnya yang terkenal. Matanya Durusut Tauhid, karya Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Sini sangat sistematis. Langsung saja saya bacakan. Adapun dalil aklinya, mengapa menafikan 5 kam itu. Yang pertama, kam muttasil fi dzat. Artinya zat Allah itu tidak tersusun. Mengapa demikian? Karena lau tarakkabat dzatuhul 'aliyah min ajza' la lazima min murakkib. Walau kana laha murakkib lakanat haditsah fil makhluqat. Kaifa qad sabaqa dalilu qidamihi. Kalau kita katakan zat Allah itu tersusun, tentu ada yang menyusun. Nah, perkara itu kalau tersusun, mesti ada yang menyusun. Otak kita nggak menerima kalau ada perkara yang tersusun, tapi tidak ada yang menyusun. Nah, kalau zat Allah itu ada yang menyusun, berarti zat Allah hadis. Sedangkan kita sudah bahas bahwa Allah itu tidak hadis, Allah itu qidam. Maka mustahil zat Allah tersusun. Yang kedua, dalil akli menafikan kam munfasil fi dzat. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tuhan hanya ada satu. Apa dalilnya? Lau ta'addadatil alihah lama wujida syai'un minal alam. Lakin ada wujudi syai'un alam batil. Li'annahu mawjudun fi'lan. Falazamu adamu ta'addud wa thubutul wahdaniyah. Andaikan Tuhan itu banyak,
andaikan Tuhan itu tidak satu, dua, tiga, dan seterusnya, tentu alam semesta nggak tercipta. Sedangkan secara realita, secara fi'il, alam semesta sudah tercipta. Berarti Tuhan itu satu. Paham ya? Andaikan Tuhan itu banyak, tentu alam semesta tidak tercipta. Tapi kenyataan alam semesta tercipta. Maka Tuhan mesti satu. Nah sekarang apa alasan Anda kok begitu itu? Anda katakan kalau Tuhan itu lebih dari satu, alam semesta nggak tercipta, itu apa alasannya? Nah, di sini dilanjutkan lagi. Mengapa kok kalau Tuhan itu banyak, Tuhan itu nggak satu, alam semesta nggak tercipta? Sebab andaikan Tuhan itu lebih dari satu, ada kalanya yang pertama A istilahnya, ada kalanya Tuhan yang banyak tadi berbeda pendapat, satunya maunya nyiptakan, satunya enggak. Atau B, ada kalanya bersepakat. Paham ya? Kenapa kok Tuhan itu tidak boleh lebih dari dua? Karena andaikan Tuhan itu lebih dari dua, ada kalanya mereka bersepakat menciptakan alam, ada kalanya tidak sepakat, ikhtilaf. Lah kalau ikhtilaf, faida faradna ikhtilafahuma, kalau kita bayangkan, kita asumsikan dua Tuhan tadi berbeda, ka'ayyurida ahaduma wujudal alam wal akhar adamahu, umpama salah satunya pengen alam wujud, satunya nggak pengen. Tuhan A pengen wujud, Tuhan B nggak pengen. Maka untuk menafikan ini ada dalilnya, namanya dalilut tamanu, argumentasi tamanu. Maksudnya bagaimana? Lau faradna ikhtilafal ilahin fil iradah fa imma an tanfudha iradatu kullin minhuma aw la tanfudha iradahuma aw tanfudha iradatu ahadima fal awwal batil wa tsani wa tsalits yala talzimani ajzahuma ma'an. Jadi dalil tamanu itu apa? Andaikan nih Tuhan A B berbeda. Umpama A pengen tercipta, B tidak pengen tercipta. Maka ada kalanya dua-duanya apa? Keinginannya terlaksana. Dua-duanya keinginannya terlaksana. Dan ini batil. Mustahil. Kenapa? Distima'in naqidain. Ada dua perkara yang bertentangan tapi terjadi. Kan mustahil. Tuhan A yang sangat kuasa, mutlak, pengen tercipta. Yang kedua tidak pengen tercipta. Dan dua-duanya terlaksana. Ini kan naqidain. Dua perkara bertentangan. Ini mustahil. Lah kalau dua-duanya tidak terlaksana, dua-duanya tidak terlaksana, ini juga mustahil. Berarti Tuhan lemah. Paham? Pengen terlaksana, enggak pengen terlaksana. Ternyata tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Berarti lemah. Atau A yang menang. Terlaksana gara-gara Tuhan A. Yang B enggak. Oh berarti Tuhan juga lemah. Paham? Berarti ada Tuhan yang lemah. Kalau Tuhan B lemah, berarti A juga lemah. Karena li'anna maqsudu ala al-hadil mithlain yasduq ala al-akhar. Perkara itu kalau setara sama-sama Tuhannya, kok satu lemah, berarti yang satu juga lemah. Paham ya? Nah, kalau sepakat bagaimana? Nanti kan Tuhan banyak tadi sepakat bikin alam. Nah, untuk menafikan ini namanya ada dalilut tawarud, argumentasi tawarud. Apa itu? Yaitu ada kalanya Tuhan yang banyak tadi, entah dua atau tiga tadi, bareng-bareng berkolaborasi. Berkolaborasi secara bareng-bareng itu menciptakan. Secara simultan menciptakan. Ada kalanya menciptakannya itu berurutan. Paham enggak? Dua tiga Tuhan tadi sama-sama menciptakan, tapi berurutan. A dulu, B baru C. Umpama begitu itu. Atau A terus baru B kalau Tuhannya dua. Semuanya batil. Semuanya batil. Kenapa? Karena menciptakannya umpama berbarengan, simultan, AB berbarengan, jus begitu. Ini namanya atharun wahid min mu'athiraini. Ada satu dampak, dampaknya satu tapi penyebabnya dua, dan ini mustahil. Penyebabnya dua tapi dampaknya satu. Kalau dibalik itu malah nggak masalah. Dampaknya dua, penyebabnya satu, itu nggak masalah. Contoh mudahnya begini, umpama ini. Ini ada perincian di sini, tapi umpama begini. Katakanlah apa ini namanya? Tasbih.
tasbih ini bergerak. Ketika tangan saya gerakkan, ini katakanlah ini mu'athir secara majaz ya. Ini panjang pembahasannya. Ini katakanlah penyebab bergeraknya tasbih. Kalau atharnya itu dua, itu malah nggak masalah. Mama tasbih dan pena. Kenapa berdua bergerak? Karena tangan bergerak. Penyebab satu, tapi atharnya dua atau bahkan tiga, itu malah nggak masalah. Tiga perkara bergerak, sebabnya satu. Yang masalah ketika penyebabnya dua, tapi dampaknya atharnya satu, itu mustahil. Kenapa tasbih bergerak? Karena tangan dan karena yang lain. Mustahil. Tangan dan lengan bergerak, itu berarti satu. Ini cuma ngikut tangan itu, berarti penyebabnya lengan. Atau karena badan bergerak juga, berarti penyebab utamanya badan, ini hanya ngikut. Artinya otak nggak menerima kalau ada satu dampak penyebabnya dua. Begitu juga kalau Tuhan itu secara simultan menciptakan, berarti ada satu dampak penyebabnya dua, ini mustahil. Nah kalau berurutan, nah kalau berurutan ini juga mustahil. Nah kenapa mustahil? Li'anna tsani tahsilu hasil. Mama A dulu menciptakan, baru B. Lah B ini menciptakan perkara yang sudah tercipta. Apa gunanya dia? Berarti kan menciptakan perkara yang sudah tercipta. Tahsilul hasil ini mustahil. Lah kalau Pak, kerjasama separuh-separuh bagaimana? Sebagian kanan Tuhan A, yang bagian kiri Tuhan B. Ini juga mustahil. Karena Tuhan yang B menghalangi atau menutupi jalan Tuhan A juga menutupi B. Paham nggak? Berarti membatasi kudrohnya Tuhan, berarti lemah dong. Kudrohnya nggak mutlak. Kamu bagian sana ya, kamu bagian, Tuhan kok jatah-jatahan. Ini mustahil. Paham ya? Jadi Tuhan dua itu mau dia sepakat, mau nggak sepakat, semuanya mustahil. Kemudian dalil kam muttasil fi sifat. Bahwa sifat Allah itu tidak mungkin satu jenis dua. Qudratullah dua, terus apa lagi? Iradatullah ada dua. Kenapa? Dalilnya mana? Sebetulnya ini balik ke dalil yang ta'adudul ilah itu. Tuhan itu banyak. Dari mana? Ya begini, andaikan qudratullah itu dua. Ada kalanya muta'alaknya satu. Kalau muta'alaknya satu, mama Allah kuasa untuk ciptakan Ustadz Budi ini. Jadi penciptaan Ustadz Budi itu dari kudroh yang mana? Oh dari dua kudroh saja Pak. Kudroh Allah mama dua atau tiga. Langsung menciptakan Ustadz Budi barengan. Berarti apa istilahnya? Atharun wahid min mu'athiron. Ada satu dampak yaitu wujudnya Ustadz Budi dari dua kudroh, dari dua sebab. Ini mustahil. Nah kalau berurutan Pak, kudroh A terus kudroh B, berarti kudroh B sudah menciptakan perkara yang sudah tercipta. Tahsilul hasil. Maka berarti kudroh itu tunggal, iradah itu tunggal. Kemudian kalau munfasil fi sifat, ada Tuhan lain yang punya sifat dengan sifat Allah. Ini juga mirip-mirip ini. Di antaranya laukan ali ghairi sifat tusybihu sifati lakana hadisan. Berarti yo hadis nek ono perkara liya Tuhan lain yang punya sifat serupa sama dengan sifatnya Allah, berarti hadis li'anna sifat tatba'ul mausuf wujudan wa adaman. Karena namanya sifat itu akan mengikut mausuf, mengikut yang disifati wujud atau tidak adanya. Walau kanat hadisatan lakana sifatul bari hadisatan mithluha. Nah, kalau sifat yang nyerupai tadi dianggap hadis, maka tentu sifat Allah juga hadis. Karena namanya Tuhan itu apa? Li'anna ma sadaqa ala ahli mithlihi su'al akhar. Kalau Tuhan yang kedua itu hadis, Tuhan yang diserupai yang sama, yang kita anggap sama juga hadis, kan sama-sama Tuhannya. Dan ini mustahil. Wa huduthi sifatil bari mamnu'un. Dengan sifat Allah kita anggap baru itu itu perkara muhal. Paham nggih? Kemudian yang kelima, dalil kamun fasil fil af'al. Apa lau sahha ayyakuna li ghairi fi'lun aw ta'thir lazim ayyakuna makturun lah.
li'umumi qudratihi wa illa la lazima ajzu min dzalika syai' wa huwa yastalzimul ajza an sa'iril mumkinat wa dzalika muhal. Andaikan ada fi'il, ada perbuatan selain perbuatan Allah, maka perbuatan itu tentu saja di bawah kudrat. Paham nggak? Di bawah karena kudratullah itu kan luas. Paham nggak? Meluas, mencakup apa saja. Nah, kok ada apa? Ada perbuatan selain perbuatan Allah, berarti perbuatan selain Allah tadi mestinya masuk di kudrahnya Allah. Nah, kalau nggak gitu berarti kudrahnya Allah lemah. Paham nggak? Berarti ada sesuatu yang di luar kudratullah. Ada satu perbuatan yang di luar kudratullah. Nah, kalau begitu itu berarti kudrat Allah lemah dan ini mustahil. Paham ya? Maka fi'il itu mesti semuanya di bawah kudratullah. Paham? Itu dalil akli penafian kam, 5 kam. Baik muttasil munfasil fil dzat atau muttasil munfasil fil sifat atau munfasil fil af'al. Adapun muttasil fil af'al itu boleh. Jadi Allah punya fi'il banyak, itu boleh mematikan dalam satu waktu. Monggo, akal menerima. Yang enggak boleh itu ada fi'il di luar Allah. Karena itu membatasi fi'ilnya Allah, membatasi kudratullah. Oke. Sekarang saya baca ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mana qaulillahi ta'ala, dan maknanya adanya Allah wahid dan satu, tunggal fi dzati dalam zatnya. Anna dzatahu ta'ala laysat murakkabah min ajza'. Zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Wa tarkib, susunan ini yusamma kamman muttasilan, adalah kam muttasil fi dzat. Wa bi makna annahu laysa dzatun fil wujud la fil imkan tushbihu dzatahu ta'ala. Dan juga maknanya tidak ada zat selain zat Allah yang menyerupai zat Allah. Tidak ada zat yang dianggap Tuhan, yang punya sifat ketuhanan, yang sama atau membandingi zatnya Allah. Baik dalam wujud, maksudnya perkara yang sudah wujud, maupun mungkinat, wujud tenanan opo ora, wis akal tidak memungkinkan. Wa hadhil musyabah mustahila tusammakan munfasilan fi dzat. Dan tidak adanya zat selain zat Allah namanya kam munfasil fi dzat. Fal wahdaniyah fi dzat nafatil kamaini, maka wahdaniyah dalam zat menafikan 2 kam, yaitu al muttasil fi dzat wal munfasil fiha. Muttasil dan munfasil fi dzat. Wa ma'na wahdatihi ta'ala fi sifat, maknanya wahdaniyat dalam sifat, annahu laysa lahu ta'ala sifatani muttafiqatani fil ism wal ma'na. Tidak ada 2 sifat yang sama dalam ism dan dalam hakikatnya. Seperti apa? 2 kudrah wa ilmaini, 2 ilm, wa iradataini, dan 2 iradah. Walaysa lahu ta'ala ila qudratun wahidah. Maka Allah Ta'ala hanya punya 1 kudrah wa iradatun wahidah, dan 1 iradah, wa ilmun wahid, khilafan li Abi Sahal. Ini berbeda dengan pendapatnya Abu Sahal yang mengatakan bahwa bi anna Allah Ta'ala uluman bi adil ma'lumat, punya ilmu yang sangat banyak sesuai dengan maklum. Allah tahu bumi, Allah tahu bulan, Allah tahu matahari, berarti ilmu Allah 3, 4, 5 dan seterusnya sampai miliaran, triliunan, enggak terbatas. Ilmu Allah itu enggak terbatas. Ahni ta'adudu fi sifat yusamma kaun muttasilan fi sifat. Penafian ini dinamakan apa? Menafikan kam muttasil fi sifat. Wa bi ma'na annahu laysa li ahadin sifat li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifati ta'ala. Tidak ada Tuhan lain yang punya sifat sama dengan sifat Allah. Tidak ada zat lain yang punya sifat sama dengan sifat Allah. Wa hadza ani kauni ahadin sifatan ila akhirih samakan mufasilan fi sifat. Dan ini yang dimaksud dengan kam munfasil fi sifat wal fal wahdah fi sifat.
maka ketunggalan dalam sifat nafatil kam al muttasil fasil fiha menafikan dua kam juga yaitu muttasil dan munfasil fi sifat wa mana wahdati ta'ala fil afal. Kemudian maksud wahdaniyah dalam af'al annahu laysa li ahadin minal makhluqat fi'lun li annahu ta'ala khaliqul af'al makhluqat al anbiya wal malaikat wa ghairihima. Tidak ada satupun dari makhluk perbuatan selain perbuatan Allah. Semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Nah, malaikat itu gunanya apa, Pak? Gunanya hanya menunjukkan kebesaran Allah. Jadi apa yang dibuat malaikat itu hakikatnya juga Allah. Wa ma yaqa min mauti syakhsin aw idha'i 'inda i'tiradi mathalan 'ala waliyyin aw awliya'i fa huwa bi khalqillahi ta'ala yakhluqu 'inda ghadabil wali 'ala hadzal mu'tarid. ولا تفسر الوحدة في الأفعال بقولك ليس لغير فعل كفعله لأنه يقتضي أنه لغير تعالى فعل لكنه ليس كفعل الله وهو باطل بل هو الله تعالى الخالق لأفعال كلها. Nah, ini pembahasan ini sebetulnya sudah masuk af'alul ibad. Sudah masuk af'alul ibad, nanti akan kita bahas dalam tema khusus. Tema khusus, agak ngencrong-ngencrong sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Saya kira sudah cukup. Nanti kita lanjutkan lagi bab af'alul ibad karena ini agak panjang. Tegasnya semua yang terjadi di dunia ini adalah dari fi'lullah, perbuatannya Allah. Paham? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim.